Ustadz, berkaitan dengan sholat istikharah, terlintas dalam pikiran saya kadang-kadang tentang apa gunanya memohon dan berdoa serta berusaha selama ketetapan Allah adalah sudah ditentukan akan terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Mohon nasihatnya Ustadz, syukran. Ya, bismillah, alhamdulillah, ba'd. Pertanyaan ini itu pula ditanyakan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ketika Nabi mengatakan setiap kali ini wa im minkum illa ya waqad alima maq'adahu minan nar. Waqad ulima maq'adahu minan nar. Setiap kali ini telah diketahui tempatnya kelak minan nar al jannah, di surga kah atau di neraka kah. Setiap orang telah diketahui tempatnya oleh Allah di surga atau di neraka. Maka ketika mendengarkan hadis ini, para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa lagi kami harus beramal, bekerja pada sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka kata Nabi, "I'malu." Hendaklah akan berusaha, mengambil sebab, berikhtiar, wasaddidu, waqaribu, kerjakanlah dengan sempurna. Kalau tak bisa sempurna, mencapai, yakni kalau tak mampu sempurna, dekat kepada kesempurnaan. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Siapa yang tahu di antara kita di mana tempatnya, di surga atau neraka? Tak ada yang tahu. Allah telah mengunci ilmu takdir itu, hanya Dia yang mengetahuinya. Subhanallah. Dan karena kita tak tahu apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib memiliki prasangka baik kepada Allah. Tadi saya sebutkan husnudzan. Ya, bahwasanya barang saya mengikuti risalah nabinya, mengikuti nabinya, berbuat taat kepadanya, menyembahnya, Allah tak akan mungkin menzalimi dirinya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dia kepada kebaikan. Maka kewajiban orang adalah berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya kita tak perlu mengorek tentang takdir di mana kita kelak, di surga kah, di neraka kah, tak perlu. Urusan kita adalah berusaha untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan Allah perintahkan dengan ikhlas, dengan mutaba'ah, berusaha menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan yang dilarang dengan takut kepadanya. Ya. Maka inilah kewajiban hamba. Tak ada yang tahu bagaimana kelak nasibnya. Ya. Seorang nelayan, saya berikan contoh yang dekat dengan hal ini. Seorang nelayan, ketika dia pergi untuk mencari ikan di tengah laut, yakinkah dia sudah pasti membawa ikan? Jawabannya tidak. Mungkin dapat, mungkin tidak, mungkin banyak, mungkin sedikit. Tapi dia harus tetap pergi melaut. Dia tak akan mungkin berharap dapat ikan sementara dia tidak pergi meninggalkan rumahnya, tak pergi ke laut mencari, mustahil. Dia harus berusaha. Dia pacu botnya, dia jalan ke tengah laut, dia sebarkan jaring, dia turunkan pancing, dia beri umpan dan seterusnya. Inilah namanya ikhtiar. Tahukah dia bakal dapat? Belum tentu dapat. Subhanallah. Mungkin dapat, mungkin tidak. Tapi dia harus berikhtiar. Demikianlah dengan masalah takdir. Kita tak tahu kita ahli surga atau neraka, tapi kita wajib berikhtiar mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berhijab bagi perempuan, berkata-kata jujur, menjauhi riba, menjauhi zina, menjauhi dusta, menjauhi riba. Inilah yang namanya ikhtiar. Ya, setelah kita berusaha berikhtiar, serahkan kepada Allah SWT. Allah tak akan pernah menzalimi kita. Mustahil ada, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mustahil ada orang yang dia niatnya benar, amalannya sesuai dengan sunnah, ikhlas, kehidupannya penuh kebaikan. Mustahil orang seperti ini di ujung penghidupannya Allah SWT akan rubah menjadi orang kafir, murtad, keluar dari Islam. Mustahil. Tak akan pernah terjadi. Kenapa ada orang yang murtad? Kenapa orang yang ada di penghujung kehidupannya Allah SWT rubah kehidupannya? Ya, dia beramal saleh, ternyata ujungnya dia mati su'ul khatimah. Jawabannya adalah karena apa yang dia perbuat ini dalam pandangan manusia saja baik. Dia menyimpan berbagai macam keburukan-keburukan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ketika mau meninggal, keburukannya mendominasi sehingga akhirnya kebaikannya hilang. Matilah dalam keadaan su'ul khatimah. Subhanallah. Maka tetaplah kita berusaha maksimal, berikhtiar. Yakinlah Allah SWT akan memberikan taufik. Ya, Allah akan memberikan kebaikan karena Allah telah menyebutkan dalam kitabnya, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan-kebaikan serupa? Maka kita tak perlu sibuk aku di surga atau neraka, tapi berbuatlah terus kebaikan. Tuhan akan memberikan kepadamu kebaikan serupa.
Dan hindarilah keburukan, karena Tuhan mengatakan fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun bimithliha. Balasan keburukan seperti itu. Maka silakan kau pilih mana. Karena itulah Allah mengatakan wa hadainahu najdain. Kami bentangkan bagi manusia dua jalan. Subhanallah. Silakan pilih. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah berikan ilham kepada manusia jalan-jalan keburukan dan jalan-jalan kebaikan. Silakan kau pilih. Ketika engkau pilih, serahkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya manusia dalam pilihannya kita telah memilih berbagai macam perbuatan kebaikan. Kadang-kadang tercemar tak sempurna kebaikan tersebut. Kadang-kadang kebaikan itu kita kotori dengan maksiat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat maksiat. Ketika tak sempurna jalan, bertobat kepada Allah, beristighfar, mohon kepadanya ampunan. Begitulah yang harus kita kerjakan selalu. Jadi jangan sampai kita menyerah. Akhirnya kita mengatakan, memang aku ahli surga, memang aku ahli neraka, aku ahli maksiat, apalagi dengan meremehkan neraka, mengatakan tak ada masalah, neraka lah. Di sana banyak artis, di sana banyak bintang film dan seterusnya. Ini perkataan yang sangat fatal, menunjukkan dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan wala tai'asu min ruhillah, janganlah engkau berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang namanya al-ajzu. Apa itu ajzu? Lemah, dirinya rendah, tak punya cita-cita yang tinggi, dalam gelimang kemaksiatan, tapi santai-santai menganggap surga Allah Subhanahu wa taala itu gampang dapat walaupun tanpa amal, atau merendahkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya al-ajzu. Orang beriman harus memiliki sifat al-kaisu, cerdas, rajin, gigih, bersungguh-sungguh, bercita-cita tinggi. Inilah namanya al-kaisu, dan kedua-duanya adalah merupakan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Wallahu taala alam.